Kadang kita merasa semuanya berat, bukan karena ada yang salah dengan hidup kita, tapi karena cara kita memandangnya terasa sempit, seperti sedang berdiri di ruangan kecil dengan jendela tertutup tanpa tahu bahwa di luar sana ada ruang yang lebih luas. Tidak perlu mencari apapun, tidak perlu mengubah kondisi. Yang berubah hanya satu hal, bagaimana kita hadir di dalam hidup itu sendiri. Hari ini, kita tidak membicarakan teknik. Kita hanya melihat apa yang sudah ada dan membiarkan hidup bergerak dengan caranya. Tidak ada yang perlu dipaksa, tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya ada satu undangan sederhana untuk hadir dengan penuh pada apa yang sudah terjadi sekarang. Bukan besok, bukan nanti. Sekarang, di sini, dengan apapun yang sedang kamu rasakan. Kita sering berpikir bahwa hidup akan lebih baik kalau ada yang berubah, kalau pekerjaan lebih stabil, kalau uang lebih cukup, kalau orang lain lebih memahami kita, dan itu wajar. Tapi yang jarang kita sadari adalah hidup sudah bergerak dengan atau tanpa izin kita. Ada hari yang terasa ringan, ada hari yang terasa berat. Ada momen di mana semuanya berjalan lancar dan ada momen di mana semuanya terasa mandek. Semua itu bagian dari satu aliran yang sama. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang harus diperbaiki dulu sebelum kita boleh merasa tenang. Hidup tidak pernah menunggu sampai kita siap. Hidup terjadi sekarang. Dan di dalam ketidaksempurnaan itu ada ruang untuk napas, ruang untuk diam, ruang untuk melihat bahwa kita tidak perlu sampai di sana untuk boleh ada di sini. Kita tidak perlu menunggu sampai semua masalah selesai untuk boleh merasa utuh. Kita tidak perlu menunggu sampai kondisi sempurna untuk boleh memulai sesuatu. Karena kondisi tidak pernah sempurna. Yang bisa kita lakukan adalah memulai dari mana kita berdiri sekarang, dengan apa yang ada, dengan siapa kita sekarang. Ketika kita berhenti menolak kenyataan, ada sesuatu yang mulai bergeser. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang besar, tapi karena kita mulai hadir dengan penuh pada apa yang sudah ada. Ketika kita berhenti melawan apa yang terjadi, energi yang tadinya kita pakai untuk menolak, sekarang bisa kita pakai untuk bergerak dengan lebih ringan, dengan lebih jelas, tanpa beban yang tidak perlu. Kebanyakan kita habiskan waktu untuk melawan apa yang sudah terjadi. Kita menyesali keputusan kemarin. Kita khawatir soal hari esok. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan di tengah semua itu, kita lupa satu hal sederhana. Kita masih ada. Kita masih bernapas. Kita masih bisa memilih apa yang kita lakukan hari ini. Itu saja sudah cukup. Itu saja sudah ruang yang cukup besar untuk memulai sesuatu yang berbeda. Hidup bukan soal memilih antara ambisi atau penerimaan. Bukan soal harus maju atau harus berhenti. Kita bisa bergerak sambil tetap utuh. Kita bisa menginginkan sesuatu tanpa kehilangan diri di dalam keinginan itu. Ada ruang untuk bekerja keras dan ada ruang untuk istirahat. Ada ruang untuk mengejar sesuatu dan ada ruang untuk melepaskan. Keduanya bisa ada di waktu yang sama. Tidak saling bertentangan, tidak saling membatalkan. Yang sering hilang adalah ruang di tengahnya. Ruang untuk melihat bahwa kita tidak perlu memaksa segala sesuatu untuk terjadi sekarang. Tidak perlu menjadikan setiap hari sebagai bukti bahwa kita layak. Kita sudah ada, sudah cukup. Dan dari situ, apapun yang kita lakukan terasa lebih ringan. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita tidak lagi membawa beban yang bukan milik kita. Ada perbedaan antara bergerak karena kita ingin dan bergerak karena kita takut berhenti. Ada perbedaan antara mengejar sesuatu karena itu masuk akal dan mengejar sesuatu karena kita merasa kurang tanpa itu. Ketika kita hadir, kita bisa merasakan perbedaan itu. Dan dari situ, kita bisa memilih dengan lebih jelas. Banyak orang bergerak cepat tapi tidak kemana-mana. Mereka sibuk tapi tidak produktif. Mereka lelah tapi tidak puas. Kenapa? Karena mereka bergerak dari tempat yang salah. Mereka bergerak dari rasa takut, dari rasa kurang, dari tekanan untuk membuktikan sesuatu. Dan itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang tahan lama.
Hasilnya mungkin ada, tapi kosong, karena tidak ada kehadiran di dalamnya. Hidup yang sehat bukan hidup yang sempurna. Hidup yang sehat adalah hidup yang bergerak tanpa paksaan internal. Ketika kita bangun pagi, kita tidak perlu membuktikan apapun. Kita cukup bangun, melakukan apa yang bisa dilakukan hari ini, membuat keputusan kecil dengan kepala yang jernih, bekerja dengan tenang, beristirahat dengan utuh. Uang, dalam hal ini bukan sesuatu yang kita kejar dengan panik. Uang adalah hasil dari apa yang kita lakukan, dengan konsisten, dengan kehadiran, dengan pilihan yang jelas. Tidak ada jaminan, tidak ada rumus, tapi ada satu hal yang pasti. Ketika kita hadir dalam pekerjaan kita, hasilnya lebih baik daripada saat kita hanya mengharapkan hasil. Ketika kita membuat keputusan dari ruang yang tenang, bukan dari tekanan, hasilnya lebih kokoh. Ini bukan soal usaha lebih keras, ini soal berada di tempat yang tepat secara batin, saat kita melakukan apapun yang kita lakukan. Seseorang bisa bekerja 10 jam sehari dan merasa kosong. Orang lain bisa bekerja 4 jam dan merasa hidup. Bedanya bukan pada waktu, bedanya pada kehadiran. Apakah kita ada di sana saat kita melakukannya? Apakah kita memilih dengan sadar atau hanya mengikuti apa yang terasa wajib? Apakah kita bergerak dari dalam atau hanya bereaksi pada luar? Ketika ruang batin terbuka, kita tidak lagi digerakkan oleh rasa takut atau kekurangan. Kita bergerak karena kita memilih, karena itu yang masuk akal saat ini. Dan pilihan semacam itu, pilihan yang tenang, selalu menghasilkan sesuatu yang lebih utuh. Kadang kita lupa bahwa hidup tidak perlu dramatis untuk bermakna. Tidak perlu ada perubahan besar agar ada kemajuan. Ada orang yang hidupnya berubah hanya karena mereka mulai tidur lebih awal. Ada yang hidupnya berubah karena mereka berhenti berbicara dari emosi. Ada yang hidupnya berubah karena mereka mulai mendengarkan diri sendiri sebelum mendengarkan orang lain. Ini hal-hal kecil, tapi efeknya nyata. Karena perubahan sejati tidak terjadi di luar. Perubahan sejati terjadi di dalam cara kita melihat, cara kita memilih, cara kita ada. Dan perubahan ini tidak terjadi dalam satu hari. Tidak terjadi karena kita membaca satu kalimat atau mendengar satu video. Perubahan ini terjadi karena kita mulai memperhatikan, mulai hadir, mulai memilih dengan lebih sadar, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tanpa terburu-buru, tanpa target yang kaku, hanya dengan satu komitmen sederhana untuk tidak lagi hidup secara otomatis. Ketika kita hidup secara otomatis, kita hanya bereaksi. Ketika ada masalah, kita panik. Ketika ada kesempatan, kita ragu. Ketika ada uang, kita khawatir habis. Ketika tidak ada uang, kita khawatir tidak cukup. Semuanya terasa seperti ancaman. Semuanya terasa seperti sesuatu yang harus kita kendalikan. Tapi saat ruang batin terbuka, kita mulai melihat bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan. Tidak semua hal perlu dijawab sekarang. Ada hal-hal yang bisa kita biarkan terjadi sambil tetap hadir di dalamnya. Ini bukan pasrah, ini bukan menyerah, ini adalah kedewasaan. Kedewasaan untuk tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Kapan harus bicara dan kapan harus mendengarkan. Kapan harus mengejar dan kapan harus membiarkan sesuatu datang dengan caranya sendiri. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang mereka pikir akan membuat mereka bahagia. Tapi saat mereka sampai di sana, mereka sadar, bahagia bukan di sana. Bahagia ada di perjalanan. Di keputusan-keputusan kecil yang mereka buat setiap hari. Di cara mereka hadir saat bekerja. Di cara mereka istirahat tanpa rasa bersalah. Di cara mereka memandang hidup mereka sendiri dengan lebih lembut. Kita tidak perlu menunggu sampai sukses untuk boleh merasa cukup. Kita tidak perlu menunggu sampai kaya untuk boleh merasa tenang. Kita tidak perlu menunggu sampai semua orang memahami kita untuk boleh merasa aman. Semua itu bisa dimulai sekarang, dari dalam,
dari ruang yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Jika video ini terasa seperti sesuatu yang ingin kamu simpan, tekan tombol suka. Jika kamu ingin terus mendengar refleksi seperti ini, langganan channel ini. Bukan karena kamu butuh sesuatu dari sini, tapi karena ini mungkin ruang yang kamu pilih untuk kembali setiap kali kamu butuh diam sejenak. Sekarang, berhenti sebentar. Tidak perlu melakukan apapun. Cukup rasakan napasmu. Satu tarikan, satu hembusan. Kamu ada di sini, di ruang ini, di waktu ini. Tidak ada yang harus kamu kejar sekarang. Tidak ada yang harus kamu buktikan. Hanya ada kamu dan momen ini. Apapun yang terjadi di luar, pekerjaan, uang, hubungan, rencana, semuanya bisa menunggu sebentar. Karena sebelum kamu bergerak lagi, ada baiknya kamu tahu di mana kamu berdiri. Secara utuh, secara sadar, tanpa terburu-buru. Bernapas saja, kamu sudah cukup. Kamu sudah ada. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk memulai apapun yang ingin kamu mulai. Tidak perlu ada pencerahan besar, tidak perlu ada momen dramatis. Cukup dengan hadir, cukup dengan sadar, cukup dengan utuh. Dari situ, semua yang perlu terjadi akan terjadi dengan caranya sendiri. Ruang batin yang terbuka bukan ruang yang penuh dengan jawaban. Ruang batin yang terbuka adalah ruang yang cukup luas untuk menampung pertanyaan. Cukup tenang untuk mendengarkan. Cukup jelas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, tanpa perlu langsung bereaksi. Dari ruang itu, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Bukan karena kita tahu segalanya, tapi karena kita tidak terburu-buru. Saat ruang batin terbuka, hidup tidak berubah secara ajaib, tapi caramu melihatnya berubah. Kamu tidak lagi merasa perlu memaksakan segalanya. Kamu mulai membuat pilihan yang lebih jelas. Kamu berhenti bereaksi secara otomatis dan mulai merespons dengan sadar. Pekerjaan terasa lebih ringan meski tantangannya tetap sama. Uang tetap harus dikelola, tapi tidak lagi menjadi sumber cemas yang terus-menerus. Hubungan menjadi lebih sederhana karena kamu tidak lagi membawa harapan yang terlalu berat. Hidup tidak menjadi sempurna, tapi hidup menjadi lebih utuh, lebih koheren, lebih seperti satu kesatuan, bukan kumpulan tugas yang harus diselesaikan. Dan dari situ, apapun yang terjadi, terasa lebih bisa dijalani. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi terpecah saat menghadapinya. Kamu mulai melihat bahwa setiap keputusan kecil punya dampak. Setiap pilihan yang kamu buat dengan sadar membentuk hidupmu secara perlahan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terlalu kecil. Semua hal yang kamu lakukan dengan hadir menjadi bagian dari fondasi yang lebih kokoh. Dan fondasi itu tidak dibangun dalam satu hari, tapi dibangun dalam ribuan pilihan kecil yang konsisten. Orang sering mencari perubahan besar. Mereka ingin transformasi. Mereka ingin hidupnya berbeda dalam semalam. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Hidup berubah perlahan, melalui keputusan kecil yang kita buat setiap hari, melalui cara kita merespon saat ada tekanan, melalui cara kita memilih untuk hadir, meskipun lebih mudah untuk kabur. Dan yang paling penting, perubahan ini tidak terlihat dari luar. Tidak ada yang akan memuji kamu karena kamu mulai hadir. Tidak ada yang akan tahu bahwa kamu berhenti bereaksi secara otomatis. Tapi kamu akan merasakannya. Di dalam, di cara kamu bernafas, di cara kamu tidur, di cara kamu bangun setiap pagi dengan sedikit lebih ringan. Itu cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Ini bukan akhir dari sesuatu. Ini hanya satu titik di tengah perjalanan yang terus berjalan. Kamu boleh pergi dari sini dengan apapun yang terasa cocok untukmu. Kamu boleh melupakan semua ini besok,
atau kamu boleh menyimpannya dan kembali lagi saat kamu butuh ruang untuk napas. Jika kamu mau, tulis satu kata di kolom komentar. Kata apapun yang muncul saat kamu mendengarkan ini. Tidak perlu penjelasan, cukup satu kata. Dan jika kamu merasa ini bukan video terakhir yang ingin kamu tonton dari sini, tonton video berikutnya. Bukan karena kamu harus, tapi karena mungkin kamu ingin. Hidup terus berjalan, kamu juga, dengan atau tanpa drama, dengan atau tanpa kepastian, tapi selalu dengan pilihan.